Halo guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup menguat 1,39%. Hari ini indeks kita kuat ya. Dan kalau dilihat dari minggu ini, 4 hari perdagangan, 4-4-nya indeks kita hijau terus. Nggak ada merahnya. Hari ini transaksi ada 15,8 triliun dan asing masuk 232 miliar. Barang-barang yang dibeli asing ada Adro, Inco, Unilever, BBNI, sama Kalbe Farma. Lalu yang dijual asing ada Telkom, BBCA, atau MDKA, dan MTEK. Jadi kalau dilihat posisi indeks kita sekarang, dia nih kena resistance uptrend channel line-nya dia yang kemarin sebelum break ke bawah. Mungkin indeks kita hari Senin nanti bakal sideways aja ya. Kecuali dia bisa bermain di atas 7.000, berarti dia confirm uptrend lagi, masuk ke uptrend channelnya lagi. Tapi kalau enggak ya paling dia kebentur atau lewat sedikit, ntar turun lagi sampai 6.800. Tetap mungkin masih volatil ya indeks kita. Kalau dilihat dari sentimennya, belum ada sentimen yang oke-oke banget. Dan indeks di dunia juga masih bergejolak gitu ya. Bisa satu hari naik, bisa satu hari merah dalam gitu. Support tetap di bawah nih, 6.480 ini bisa kita anggap sebagai support terakhir sebelum indeks kita nanti masuk ke bearish trend. Lalu saham-saham yang menarik hari ini, pertama yang pastinya call. Hari ini banyak banget call yang naik. Tadi di sesi pertama ada Adro, terus sesi kedua ada Indi. Jadi Adro tetap sama, view-nya resisten 3350, resisten berikutnya di all time high-nya 3450 ya, di sebelah sini. Bahkan 3460 ini. Support tetap sama di 3070, support kedua di 2880. Ini kalau dia Adro bisa break, ini mantep banget nih, kayak ada cup and handle ya, yang gede. Ini bisa dianggap dia cup and handle. Kalau dia bisa tembus ke atas, sebenarnya targetnya jauh. Jadi menurut gua call ini kemarin indeks kita koreksi dalam, tapi call-nya nggak kemana-mana ya. Di Adro, ITMG, PTBA, Doit, Indi itu semuanya masih strong ya. Jadi kalau ada koreksi mungkin bisa masuk ke call. Tadi TMG, di TMG masih sideways, belum berhasil naik lagi di atasnya sampai ke 33.675. Supportnya tetap sama di 30.000 sama di 28.000. Lalu PTBA, kita lihat ya, PTBA masih di uptrend channelnya ya, dan dia masih ada gap di bawah 3830 sama 3840 gapnya. Mungkin dia bisa tes dulu ke bawah baru lanjut lagi ke atas. Lalu kita coba lihat Doit, cakep, supportnya ada di 570 sama 515 ya. Kemarin ini sebenarnya jadi resisten tapi dia udah tembus lagi. Ini kayak ada double bottom mini di sini, begini double bottom, tes ke bawah tapi berhasil closing di atas 570. Ini sebenarnya masih oke banget Doit. Resistennya di 635 ya. Lalu kita lihat Indi. Indi ini juga kayak membentuk cup and handle. Di sini ada neckline-nya. Dia kalau bisa closing di atas 2860 lah, sebenarnya lebih bagus. Berarti sekarang dia closingnya itu di dekat-dekat resistance ya. Benarnya Indi ini masih bagus. Dia ada break sideways-nya yang kecil di sebelah sini di 2700, berarti ini bisa dihitung sebagai support juga di neckline-nya 2700. Lalu berikutnya kita bahas Inco. Ini hype banget ya, bener-bener pas Jokowi ketemu Elon Musk gitu mungkin terjadi deal ini ya. Belum ada berita pastinya, yang pasti Jokowi ketemu Elon Musk gitu. Dan kalau lihat di sini ini ada gap kecil ya. Ada gap kecil di sini nih, di 7775. Hari ini dia bukanya gap up, ninggalin gap kecil. Lihat time frame lebih kecil. Ya bener gap up ya. Inco ini resisten 8.700, supportnya di 6.625, support jauhnya. Tapi kalau mau cari support dekatnya ya di sekitar 7.300, ini bisa dijadiin support minor ya. Jadi kalau mau entry bertahap, cut loss kalau dia tutup di bawah 6.600 lah. Lalu gue mau bahas saham CPO. Gosco hari ini naiknya lumayan ya, ada naik 18,5%. Jadi Gosco ini supportnya di 200 sekarang. CPO ini ada sentimen Jokowi udah bolehin ekspor lagi ya. Jadi hari ini CPO ada pergerakan kayak di AALI, LSIP itu ada pergerakan. Ini juga signal MACD-nya nih Golden Cross, jadi kayak signal buy. Ini kalau ada koreksi boleh untuk dikoleksi ya. Resistennya ya di sini 250 berarti nih. Paling tingginya aja dia kemarin. 248, 250 lah. Lihat AALI mendekati 13.250 nih sebagai resistance. Sebenarnya nggak usah terlalu jauh deh, kita taruh di sini aja 13.000 lah. Ini udah di resistance sebenarnya. Kalau dia bisa tembus dan bertahan di atas ini lebih bagus nih. Kalau sentimennya bener-bener itu ngebantu banget, itu harusnya banyak CPO yang break, tapi kelihatannya belum break new high lagi ya. Jadi diperhatiin aja, tetap jaga support di bawah. Bisa pakai 11.950 sebagai support.
lapisan support terakhirnya 11.650. LC sama, dia ada resisten 1495 sampai 1500, supportnya 1330, support terakhirnya di 1250 ya. Kita coba lihat Goto hari ini naiknya berapa. Ya naik hari ini Goto naiknya lagi banyak lagi ya, 8%-an. Makanya jadi kalau kita bisa lihat ini indeks kita ini diangkat sama saham-saham komoditi ya hari ini ya. Coal sama Inco itu naiknya banyak, sama teknologi yang tetap ngebantu. Artonya hari ini koreksi tapi Gotonya masih naik, itu bantu banget indeks kita buat ngangkat. Tapi apakah dia bisa sampai ke tutup gap ini? Kalau bisa sampai sini sih wah senang banget ya kayaknya. Jadi kayak indeksnya nggak jadi downtrend gitu, nggak jadi turun, indeksnya masih bertahan di atas uptrendnya. Jadi kayak cuman di prank kemarin itu turun bentar malah naik lagi gitu. Tapi ini sekarang belum confirm ya, lama dia nggak closingnya di atas 7.000 sih menurut gue ini belum confirm sama sekali. Dia harus bisa tutup di atas uptrend line yang di sebelah sini nih, di sekitar 6.900 sampai 7.000 ini. Terus dia harus bertahan beberapa candle gitu, 2-3 candle lah masih bertahan di sini ya, berarti artinya indeks kita ini balik ke uptrend channelnya. Tapi kalau dia nggak berhasil nutup di atas uptrend channel ini, berarti indeks kita nih kayak mantul ke atas, kena resisten yang di uptrend channel atau sampai ke 7.000 mungkin, terus dia mantul lagi ke bawah ya, mungkin sampai 6.800 aja kalau dia sideways-nya di sini sih bagus. Tapi kalau dia ngetes lagi ke 6.500 ke bawah itu agak bahaya ya, walaupun itu support kuat indeks kita. Ada MA200 juga di bagian sini ya, tetap aja agak ngeri ya kalau dia mainnya di bawah gitu. Lebih enak kan kalau mainnya di atas. Kita berharap minggu depan juga perdagangannya cuma 4 hari, hari Kamis itu libur. Kita berharap indeks kita ini bisa bertahan di atas 6.800 minimal sideways dulu lah, jangan ke bearish ya. Untuk saham-saham yang menarik, tetap menurut gue di call ini menarik. Yang tadi gue bahas ada beberapa yang menarik. Kalau dia bisa tembus resistance-nya itu lebih bagus, tapi kalau nggak bisa kita ngambil di bawah aja. Sama big banks menurut gue masih menarik juga. Kalau big banks yang nggak naik itu dan indeks kita naik sebanyak ini gitu, menurut gue nggak terlalu sehat lah. Kecuali nanti mainnya kayaknya kayak Gotonya itu dibanting, terus call-nya dibanting, gantian bankingnya naik, jadi indeks kita nggak kemana-mana kayak sideways aja gitu. Kalau mainnya begitu mungkin lebih enak. Jadi ada sektor rotation juga gitu ya. Oke, segini aja dulu video dari gua. Kalau ada yang menarik di weekend ini gue bakal buat video lagi. Kalau nggak ada ya kita tunggu hari Senin aja pas market buka ya. See you.